aja, dari tadi kan sudah dijelaskan tentang gimana Hana ke Bintang itu bekerja, terus seperti apa, kayak dari awal sampai akhir kan tadi kayak dijelasin kan, Hana ke Bintang itu didiriin sama pas mulai bisnis itu Kak Dinar diriin sendiri kan, nggak bersama partner seperti itu kan. Yes. Nah, itu gimana caranya mbaknya itu memanajemen? Kan itu mbaknya kayak memanage dari dosen sama menjalankan bisnis itu gimana caranya memanajemennya? Oke. Manajemen waktu nih berarti atau manajemen? Ya, manajemen waktu. Oke, jadi sebenarnya proses belajar itu bukan hanya proses belajarnya saja yang bisa dilewati, tapi banyak kita juga bisa melakukan proses membangun. Nah, dari situ saya jelaskan lagi, kalau saya pribadi selalu menulis, jadi poin-poin apa yang bisa saya dapat, dan dari situ bisa saya jabarkan menjadi suatu strategi, gitu ya. Contohnya, ketika saya menemukan suatu insight dari kegiatan yang saya lakukan di luar dalam rencana saya membangun sebuah Hana Bintang, itu langsung saya tulis dan saya tidak lupa untuk memasukkan ke dalam catatan saya yang tentang topik Hana Bintang. Jadi seperti itu. Kemudian kalau untuk manajemen waktu itu memang saya orangnya harus menyelesaikan apa yang saya mulai, gitu ya. Jadi di luar sana mungkin kalau orang-orang pukul 10, pukul 11 malam sudah mulai tidur, saya di situ akan mengerjakan hal lain yang memang bisa saya gunakan waktunya 30 menit, 1 jam, 1,5 jam. Saya tidak akan membuang begitu saja waktu saya hanya untuk hal lain gitu. Jadi memang karena saya punya goals, jadi memang saya tidak mau membuang waktu saya untuk melakukan hal yang bukan kurang bermanfaat, tapi kurang fokus kalau saya bilang. Kemudian di sela-sela, misalnya pun saya di waktu istirahat, waktu di kampus saya ada waktu istirahat itu, saya mungkin akan makan, tidak mengerjakan pekerjaan kampus, tapi saya selingi dengan membangun, menulis, belajar untuk long term vision saya nanti, gitu. Jadi sebenarnya ini adalah masalah mau dan tidak mau sih. Waktu itu selalu ada, tinggal kita mau merelakan waktu kita untuk hal lain yang tidak sejalan dengan goals kita, itu mau atau tidak, gitu aja. Contohnya seperti banyak sih yang bilang kalau waktu untuk holiday-nya kapan, waktu untuk nongkrongnya kapan. Jangan dikira saya nggak holiday, saya juga holiday. Hanya saja waktu holiday saya atau waktu saya untuk bertemu dengan teman itu saya atur. Dan ketika waktu mau bertemu dengan teman, saya harus tahu nih teman saya siapa nih yang mau saya datengin, kita nanti mau ngobrolin apa. Saya pasti menyiapkan pertanyaan yang akan saya tanyakan ke mereka. Anda sebagai market, sebagai pasar, kalau misalnya dikasih produk seperti ini, kira-kira mau nerima nggak dengan harga sekian? Gitu. Jadi saya selalu memanfaatkan waktu yang ada, saya relate-kan dengan goal saya. Gitu. Jadi saya nggak mau buang waktu. Komunitas gitu ya? Iya. Kalaupun saya holiday, saya ke Bali, ke Jogja, atau ke luar negeri, ke Eropa, ke Jepang, ke Singapura, saya harus memberi value dari saya holiday itu tadi. Misalnya melihat, oh di Singapura tuh ternyata pasarnya kayak gini ya, saya punya insight baru nih, saya kira-kira bisa nggak ya buka sebuah bisnis misalnya, atau saya buka networking di Singapura. Dan dari itu semua, dari hal-hal yang saya rangkum banyak sekali itu, alhamdulillahnya Hana Bintang ini pun juga sudah punya office di Kuala Lumpur, jadi bukan hanya di Indonesia. Kayak gitu. Kemudian jadi udah internasional? Iya, insya Allah internasional. Lanjut aja, selama ini tuh Kak Hana itu pernah nggak sih mengalami bisnisnya itu kemunduran gitu atau kegagalan bahkan? Oh pasti ya. Contohnya dari Hana Bintang sendiri, saya sudah mulai start idenya mulai tahun 2016. 2017 saya jalan, itu gagal total. Gagal total itu bukan konsep bisnis modelnya, tapi memang karena faktor X dari luar, ini itu kita gagal total. Akhirnya di 2018 awal itu kita bisa memulai lagi. Di tahun-tahun itu kita mulai mematangkan, jadi mulai dari networking, investor dan lain-lain misalnya seperti itu. Kemudian untuk harga sendiri jatuhnya itu bahkan nggak di tengah-tengah. Dari awal tuh kita terseok-seok gitu ya, waktu buka Kopi Let's Go itu kita sebulan tuh nggak ada yang beli lah dan lain sebagainya. Akhirnya dari situ pun kita belajar. Jadi kita tidak menyerah, tapi kita belajar gimana
apa yang melihat mereka tidak melihat Kopi Let's Go misalnya. Oh, ternyata ada satu titik yang kita lewatkan. Dan titik itu bisa terlihat ketika kita jatuh di awal-awal itu. Kemudian harga kopi. Di awal-awal pandemi ini pun kita sempat tutup 1 bulan semua kedai kita. Tapi kita pengen tidak ada karyawan yang di layoff. Nah, di situ kerja keras banget itu. Jadi setiap kejatuhan, setiap proses kita down itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita siapkan. Jadi akhirnya sekarang pun kita sangat safe gitu ya daripada di awal bulan kemarin. Boleh tahu nggak Kak, kenapa kok kopi, kan tadi bisnis kopi nih, kenapa kok kopinya tuh bisnisnya tuh namanya tuh beda-beda gitu? Kan kalau misalkan di Malang kan ada tuh Pesan Kopi, dia pilih ke tetap satu nama tapi banyak cabang gitu. Kenapa Kak Dinar itu pilih berbeda nama? Oke, jadi kita berbeda nama karena konsepnya berbeda. Jadi harga kopi pun ada 2, ada di Malang dan di Pasuruan karena konsepnya sama. Kita coffee shop, specialty coffee. Kenapa Kopi Let's Go namanya Kopi Let's Go? Karena Kopi Let's Go konsepnya berbeda. Dia adalah kopi tarik. Jadi memang konsepnya kopi tradisional ya, Kopi Let's Go. Let's Go itu pun sendiri karena biasanya orang Malang kalau ngomong Let's Go itu kan Let's Go gitu ya. Ayo kita pagi-pagi ngopi di Kopi Let's Go gitu. Jadi memang disesuaikan sama konsepnya. Mungkin kayak ketika mbaknya itu memulai bisnis Hanang Bintang ini, kira-kira modalnya berapa ya Mbak yang dikeluarkan? Oke, pertanyaannya bagus banget. Modal yang dikeluarkan untuk membangun Hanang Bintang adalah 0 rupiah. 0 rupiah. Yes, terus 0. Ini modalnya itu dari mbaknya sendiri apa ada suntikan dari modal dari bisnis? Kita totally membangun Hanang Bintang itu tanpa dana rupiah, tanpa modal uang sama sekali. Karena menurut saya modal hanya ada 3. Yang pertama itu adalah Yang pertama itu adalah passionnya sendiri. Yang kedua adalah belajar itu tadi. Yang ketiga baru modal. Nah, passion dan belajar ini sendiri ternyata sudah bisa membuka Hanang Bintang. Bahkan hanya dengan 2 itu saja saya bisa earn money dari situ. Jadi benar-benar totally 0 rupiah. Gitu. Oh gitu. Jadi kan tadi dibicarain kalau modalnya itu 0 rupiah. Terus bagaimana caranya kok bisa segede ini gitu loh dari perusahaan, dari bisnisnya itu tanpa mengeluarkan sepeser pun uang? Oh oke. Jadi gini, karena ya investasi kita hanyalah di tim ya atau human capital sebenarnya. Dan karena kita adalah bidang jasa, jadi tidak ada investasi dalam bentuk material. Nah gitu ya, jadi memang 0 rupiah, tapi kita membuat tim. Dan investasi saya adalah ke tim ini sendiri atau di human capitalnya. Jadi bagaimana cara saya untuk dengan 0 rupiah saya bisa earn money dan uang ini dikembalikan lagi ke tim untuk meningkatkan skillnya. Dan begitu seterusnya sampai kita bisa menghasilkan uang sendiri dengan kondisi human capital ini sudah mumpuni gitu. Beda banget. Jadi ya. kayak konsepnya kayak money recycle gitu ya Kak? Apa? Putus-putus? Konsepnya kayak money recycle, jadi uangnya kayak modalnya itu bukan dari tapi dari human capital itu nanti bakal recycle, jadi semakin lama semakin besar gitu. Oh iya, money recycle. Iya, benar banget. Nah, kan sekarang ini lagi pandemi COVID nih Kak. Pasti banyak banget usaha-usaha yang mungkin harus tutup dan gimana ya? Istilahnya gimana caranya supaya orang itu bisa bangkit dari setelah COVID ini gitu. Pasti kan bingung gitu mau usaha gimana, modalnya kan pasti modal usahanya udah dibuat untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, bisa nggak sih Kak kita tuh harus menyiapkan dana dengan seminimal mungkin? Oke, sebenarnya kalau membuat sebuah bisnis ada 2 ya, ada secara psikis
dan ada secara teknis gitu ya. Kalau secara teknis kita mungkin modal sudah 0 rupiah, tapi perlu diingat bahwa ketika awal dia membangun sebuah bisnis, dia pasti juga melewati hal itu. Jadi sebenarnya keyakinan secara psikis itu pun yang harus dibangun dulu. Dia mampu nggak? Dia yakin dia mampu membangun bisnis ini lagi dengan tanpa modal. Dengan tanpa modal itu bisa membuka bisnis servis, atau dengan tanpa modal dia mencari modal untuk bisa membangun bisnis itu lagi gitu. Jadi menurut saya untuk orang-orang yang sudah bertekad mau menerima challenge as an entrepreneur, dia pasti mampu untuk membuka bisnisnya lagi gitu. Mungkin kan tadi emang mbaknya udah bener-bener banyak banget kayak experience tentang bisnis dan lain-lain kayak gitu, bahkan juga pernah dalam tempat seperti pendidikan dan lain-lain. Terus mungkin untuk orang-orang yang benar-benar masih baru tentang bisnis dan lain-lain, kayak gimana cara mulainya, itu gimana sih tips and trick buat seorang pemula itu memulai bisnisnya seperti itu. Oke, tadi sebenarnya 2 poin sudah sempat saya bahas di awal ya. Iya, tadi. Yang pertama itu kita harus melihat opportunity-nya dulu. Gimana caranya? Jangan lupa dicatat, bikin jurnal sederhana untuk kalian sendiri. Nah, dari situ nanti akan banyak sekali hal-hal yang kalian pelajari dari luar, experience dari orang lain, bahkan dari kalian sendiri. Terus kemudian jangan lupa juga seperti yang tadi saya sampaikan, pengalaman saya adalah networking. Networking itu sangat penting. Nah, jadi saya harus bertanya ke siapa, mentor juga butuh. Nah, nanti ketika kita sudah siap, networking yang sudah kita collect itu tadi bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah setelah kita membuat jurnal, kita bisa menentukan ide bisnisnya apa. Yang tadi ide bisnis, kemudian kita berikan sebuah suntikan inovasi, dan itu semua tidak terlepas dari belajar ya. Setelah ada ide, kita buat inovasi, kemudian kita lakukan market research. Market research ini penting. Kenapa? Kita harus bisa menentukan demand-nya kira-kira apa, market size-nya seberapa, kemudian resikonya sebesar apa jika kita membuka bisnis ini. Reward untuk saya reward yang jelas-jelas bisa saya dapatkan ketika membuka bisnis ini apa. Dan di market research ini tentukan juga ketika sudah menemukan market, tentukan brand-nya harus yang unik. Nah, brand unik ini dari mana? Kembali ke poin 1 dan poin 2. Ketika kalian belajar dan banyak jurnal, nah itu tadi bisa kita tentukan, oke, jadi orang tuh sukanya seperti ini, brand seperti ini akan lebih mudah memancing untuk promosi dan lain-lain. Yang keempat, setelah kita menentukan market research, resiko dan reward untuk brand dan untuk diri kita sendiri, adalah eksperimen. Kita harus melakukan eksperimen, kemudian kita harus melakukan validasi, kemudian kita harus menentukan bisnis strateginya seperti apa. Itu bisa dituangkan dalam bisnis model Canvas. Teman-teman pasti sudah sangat familiar ya dengan bisnis model Canvas. Dan jangan lupa, ini mungkin salah satu tips ya. Salah satu tipsnya adalah jangan lupa untuk melakukan personal brand, gitu ya. Karena saat ini memang sangat mudah untuk meningkatkan brand bisnis Anda ketika Anda mempunyai personal brand yang bagus juga, gitu. Nah, dari bisnis model Canvas dari 9 poin itu, tadi, nanti bisa kita masuk ke finansial. Jadi saya butuh capital enggak? Oh ternyata saya zero capital saya modal saya fokus di human capital. Oh ternyata saya butuh modal, saya ada modalnya. Oh saya butuh modal, oh saya harus hutang dan lain sebagainya. Itu nanti ditentukan setelah di MC. Nah setelah sudah jalan semua, jangan lupa untuk selalu mengevaluasi. Jadi evaluasi ini seperti apa? Ketika bisnis sudah jalan, kalian harus mau dan mampu untuk adjust business plan. Karena market selalu berubah. Seperti sekarang ini market totally berubah ya. Iya. Kemudian karena ada pandemi. Ya, dan jangan lupa bersamaan dengan aktivasi bisnisnya harus membuat tim. Nah, tim ini adalah hal yang pokok ya. Dan teman-teman yang memang mau jadi business owner harus menjadi leader. Dan mungkin dari ini semua yang saya sampaikan terlalu plan ya. Jadi sebenarnya plan ini memang harus matang. Tapi sometimes kalian juga harus lihat sendiri sesuai dengan kemampuan kita melihat challenge ya, opportunity-nya. Itu kita nggak harus selalu sesuai dengan plan, tapi tetap harus disiapkan dan harus segera dieksekusi. Jadi kalau menunggu sempurna itu nggak bagus menurut saya. Jadi just go and let's see what happen gitu. Dari situ nanti kita bisa evaluasi. Boleh tanya sesuatu nggak Kak? Boleh. Tadi kan nyinggung-nyinggung personal branding. Nah sebenarnya gimana sih caranya buat membentuk personal branding gitu? Karena kan
orang-orang beda-beda kan, pasti ada yang pede, ada yang nggak pede. Nah itu gimana Kak? Oke, jadi saya bukan expertnya personal branding sebenarnya, tapi saya di sini mencoba untuk membranding diri saya sendiri, itu untuk meningkatkan kelas sebenarnya. Karena saya sendiri memulai personal branding ini pun baru awal-awal akhir-akhir tahun kemarin. Jadi personal branding ini penting, yang harus dilakukan itu adalah honest ya, harus jujur. Kemudian lebih memberi impact-impact yang positif. Jadi karena kalau secara teknis personal branding seperti apa saya nggak begitu paham, tapi yang saya lakukan adalah honest, kemudian harus memberikan impact yang positif, dan saat ini orang itu kembali lagi selalu ingin recharge dirinya sendiri. Jadi berikanlah insight atau masukan yang benar-benar mereka butuhkan, jadi tidak sebaliknya, mungkin lebih seperti itu. Jadi kita lebih dikenal dengan orang yang hangat, kemudian dan jangan lupa juga kehangatan itu dikaitkan dengan usahanya. Jadi ada storytelling dari usaha, dari diri Anda sendiri, bisa relate dengan usaha bisnisnya itu maksudnya. Gitu. Gitu. Terus menurut Kak Dina tuh hal-hal yang paling penting dalam membangun sebuah usaha itu apa sih Kak? Poin-poin pentingnya gitu. Oke. Poin pentingnya satu, harus konsisten. Jadi konsistensi itu adalah tolak ukur kita bisa survive atau enggak, entah itu diri kita sendiri maupun bisnis kita. Mungkin ada pertanyaan nih dari saya, terus mungkin bakal ditanyain juga sama audiens nanti di YouTube. Mungkin dari dari modal awal yang tidak pakai modal, bahkan modalnya 0 rupiah, itu berapa sih omsetnya dari Hana Gemintang pada per bulannya untuk bulan ini aja, mungkin bulan ini atau bulan kemarin? Kan dari untuk audiens nih, kan ini audiens lihat modalnya aja 0. Nah, oke, mungkin saya share yang di awal ya. Di awal kita bener-bener earn money gitu ya. Kalau di awal itu sekitar di awal itu, awal banget kita earn money dari 0 rupiah itu sekitar 16 plus 8 juta ya, sekitar 24 juta di awal bulan. Di awal bulan? Ya, di awal bulan kita benar-benar operasi, kita benar-benar teknis, kita jalan. Itu di bulan, saya lupa bulannya, itu di awal tuh benar-benar sebuah pencapaian yang luar biasa, sampai sama tim luar kita. Biasa sekali, dari modal yang 0 rupiah itu jadi 24 juta. Ya, dan itu nanti udah habis lagi buat operasional. Tapi itu sebuah pencapaian luar biasa sih buat kita. Jadi seperti kayak jadi harapan gitu loh bagi orang-orang yang jadi orang-orang muda yang nggak punya modal terus ingin melakukan sebuah usaha kayak gitu. Absolutely, yes. Benar. Mungkin kayak gitu sih untuk talkshow hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sedikit kesimpulan dari talkshow hari ini dari Mbak Dira sendiri itu menjelaskan kalau pentingnya networking, pentingnya relasi itu sangat penting banget untuk kemajuan bisnis kita. Selain itu mungkin Mbak Dira bisa memberi sedikit kata-kata motivasi untuk para pendengar kita di YouTube tentang talkshow hari ini. Satu ya. Satu aja gak apa-apa. Ya, buat teman-teman yang masih muda ini ya, yang harusnya lebih bisa berkarya daripada kita-kita yang sudah masih muda juga. Jadi satu hal, failure is a way to success. Jadi ketika Anda jatuh, jangan pernah nyerah gitu loh. Jalani terus, karena ketika kalian jatuh itu paling tidak tanda bahwa kalian jalan maju. Gitu. Kalau tidak pernah jatuh, tanda tanya. Oke? Oke, mantap. Ya, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk yang di rumah, stay safe. Untuk yang masih bekerja dan lain, untuk berhati-hati, jaga kesehatan karena kita lagi musimnya COVID-19. Bisnis juga lagi berubah caranya, kayak metodenya dan lain-lain. Kita harus cepat, ya moga aja dari pandemi ini bisa segera berakhir. Amin. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di caper selanjutnya. Bye. Bye. Terima kasih, Terima Mbak. kasih.